Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini saya akan membagikan untuk Anda aplikasi SIM Point of Sale ya. Jadi ini adalah aplikasi Point of Sale, aplikasi berbasis Microsoft Excel gratis ya, yang bisa kalian download secara gratis. Dan di video ini saya akan tunjukkan cara untuk mendownload aplikasi Point of Sale ini dan juga cara untuk menggunakan aplikasi ini. Saya akan demokan di video ini. Nah, untuk mendownload aplikasi SIM Point of Sale, caranya adalah kalian buka link ini ya. Jadi ini linknya, nanti linknya juga akan saya kasih di deskripsi video. Kalian buka di browser kalian. Oke. Setelah kalian buka link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah GitHub ya, dan ada readme file di sini, bisa kalian baca kalau kalian mau. Dan untuk mendownload aplikasi berbasis Excel Point of Sale ini, kalian klik file ini ya. Jadi simpost.zip. Saya akan buka di tab yang baru, di tab Firefox yang baru. Nah, sudah muncul di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan di sebelah kanan bawah ini ada tombol download ya. Jadi kalian klik saja dan akan muncul tampilan seperti ini untuk kalian mendownload filenya. Pilih save file dan klik OK. Dan filenya atau aplikasinya akan di-download oleh browser kalian. Kalian tinggal buka dan menggunakan aplikasi tersebut ya. Ini saya akan cancel saja karena saya sudah punya aplikasinya ya. Saya sudah punya zip filenya. Oke, jadi namanya adalah simpos.zip. Ini saya cancel saja karena saya sudah download. Nah, nantinya hasil file yang kalian download, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi zip dengan nama simpos ya. Nah, kalian ekstrak saja file ini ya. Saya akan pilih extract all. Saya akan pilih ekstrak ya. Saya akan ekstrak di desktop. Dan akan muncul folder dengan nama simpos. Kalau saya buka, di dalam folder ini ada folder lagi ya, SIM Point of Sale. Dan di dalam folder tersebut ada folder nota, di dalamnya kosong ya. Baru ada folder pictures, ini untuk picture inventory. Dan ada file Excel yang adalah aplikasi simpos ya, atau SIM Point of Sale. Nah, saya akan buka aplikasinya langsung di sini. Nah, akan muncul security warning seperti ini. Kenapa? Karena aplikasi ini memiliki kode Visual Basic for Application atau memiliki kode makro ya. Memiliki makro atau kode Visual Basic for Application. Nah, Anda harus pilih ini ya, enable content, untuk mengizinkan Microsoft Excel menggunakan kode Visual Basic for Application yang ada di aplikasi ini. Ya, karena kalau tidak, kalian tidak akan bisa menggunakan tombol-tombol ini yang berisi kode Visual Basic for Application. Jadi kalian pilih enable content, akan muncul security warning seperti ini ya. Kalian pilih enable content, dan kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Point of Sale ya. Nah, saya akan jelaskan mengenai aplikasi Point of Sale ini. Di sini kalian bisa perhatikan ada sheet, ada sheet barang. Sheet barang ini nanti berisi daftar inventory atau daftar barang atau daftar stok ya, yang ada di gudang kalian ya. Jadi ada kode barang di sini atau nomor barang, baru ada nama barang, ada tipe barangnya atau kategori barang. Kemudian ada satuan barang, apakah itu kilogram, bungkus, atau pieces, atau apa ya, tergantung dari barangnya. Baru ada harga beli dari barang tersebut. Nah, harga beli ini opsional, bisa kalian input, bisa kalian kosongkan. Kemudian ada harga jual. Harga jualnya ini harus kalian input, karena harga jual ini yang secara otomatis akan, ini saya perbesar dulu ya. Nah, ada harga jual ya di sini. Di kolom F, harga jual ini wajib, karena harga jual ini yang nanti akan kita gunakan sebagai harga jual ke customer ya. Kemudian ada pajak ya. Jadi kita bisa
masukkan pajak untuk setiap itemnya ya. Jadi contohnya untuk apel ya, per kilogramnya harga jualnya 22.000, pajaknya berapa? Misalnya pajaknya 10% ya, 2.200. Jadi kalian tinggal input pajak di sini. Kalau barangnya itu non pajak, kalian bisa kosongkan ya seperti ini. Oke, kemudian ada quantity awal ya yang tersedia di gudang. Jadi di gudang kita punya berapa banyak quantity. Selanjutnya ada quantity yang terjual. Nantinya quantity yang terjual ini berisi formula Excel ya. Jadi kalian tidak perlu untuk mengisi secara manual, karena quantity terjual ini akan dihitung otomatis sesuai dengan transaksi yang kita miliki ya, transaksi penjualan yang kita miliki. Nantinya kita akan bisa melihat, ini saya perbesar ya kolomnya. Nah, nantinya kita akan bisa melihat berapa nanti stok akhir yang tersedia ya di gudang kita. Dan di sini ada kolom picture ya. Kolom picture ini mengambil data di folder picture tadi, di folder picture ini. Kalau Anda perhatikan di folder picture saya punya gambar ya, gambar untuk inventory, dan gambar ini saya berikan nama sesuai dengan nomor inventory-nya ya. Jadi contohnya untuk yang apel, untuk nomor inventory-nya IN FM A001. Nah, itu sudah sesuai dengan nomor inventory-nya ya. Kalau kita lihat di sini, untuk apel nomornya IN/M A001. Nah, gambar ini atau picture ini akan otomatis ditampilkan di aplikasi kita. Nah, selanjutnya ada kolom berikut namanya chart of account. Di sini berisi chart of account ya. Jadi ada tipe bayar di sini dan ada barang ya. Dan Anda perhatikan kita bisa melakukan mapping account untuk setiap barang yang kita punya. Jadi contohnya untuk apel, nanti dia masuk ke pendapatan apa. Kita tinggal masukkan nomor chart of account di sini ya. Jadi misalnya dia masuk ke 4101 pendapatan penjualan. Barang yang berikut misalnya tomat, dia 4101 pendapatan penjualan. Ya seperti itu ya, sesuai dengan chart of account yang ada di perusahaan Anda. Kemudian ada juga tipe bayar ya, di sini ada tunai atau melalui bank ya, melalui EDC atau melalui merchant ya, atau elektronik ya, transaksi atau pakai debit card. Jadi kita bisa tentukan sesuai dengan merchant apa yang kita punya ya. Kalau Anda punya untuk Bank BRI atau mungkin untuk Bank BNI, kalian bisa input di sini. Dan juga langsung bisa melakukan mapping untuk chart of account-nya. Nah, 115, 11152, 1153. Nah, buat kalian yang mungkin yang petugas kasir atau mungkin kalian yang orang gudang yang tidak paham dengan akuntansi, kalian tinggal tanya saja ke bagian accounting-nya ya. Minta saja bagian accounting untuk mengisi account ini ya. Karena sebaiknya sih orang accounting ya yang mengisi account ini, yang melakukan mapping ya terhadap account-nya. Oke. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau misalnya ada yang di antara kalian yang kurang paham. Saya kan petugas kasir, saya nggak tahu dengan chart of account untuk melakukan mappingnya. Kalian nggak perlu khawatir, minta saja ke bagian accounting-nya untuk melakukan mapping untuk mengisi chart of account-nya ya. Oke, selanjutnya ada sheet yang berikut yaitu info. Nah, ini berisi info perusahaan ya, seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga kasir yang bertugas atau menggunakan aplikasi ini. Nantinya informasi ini ya, toko, alamat, telepon akan ditampilkan di bukti transaksinya atau di nota penjualannya atau di slip ya, slip. Nanti kita bisa lihat di sini ada nama toko, ada alamat, ada nomor telepon, ada nama kasir di sini ya. Oke. Jadi ini untuk informasi yang ada di sheet info, kalian tinggal sesuaikan dengan nama toko kalian atau nama perusahaan kalian. Selanjutnya ada sheet yang berwarna pink ya, yaitu sheet kasir. Nah, disinilah tempat kita untuk menginput barang yang dibeli oleh customer. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menggunakan atau menginput data di sheet kasir ini.
Oke, kita lanjut dulu ke sheet berikut, yaitu Notes. Notes ini adalah sheet lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh melakukan catatan terkait uang yang kalian miliki, misalnya di sini ada dua tipe, masuk atau keluar. Katakanlah ada teman kalian ya, yang juga kerja di perusahaan yang sama. Misalkan yang bagian sales itu dia pinjam uang ya, dia mau beli makanan, misalnya begitu ya. Misalnya dia mau beli makanan, dia tidak punya uang receh lah, katakanlah begitu ya, uang receh, misalnya 20.000 atau 25.000 untuk beli makanan, dan dia bisa pinjam ke kasir. Ya, sebenarnya tidak direkomendasikan ya, harus meminjam uang di kasir, tapi seandainya seperti itu ya keadaan di tempat kerja kalian bisa input di sini dulu informasinya. Misalnya keluar jumlahnya berapa, misalnya 25.000. Karena ini dipinjam berarti tipenya keluar, baru siapa misalnya teman kalian ya kan, namanya ini ya. Baru keterangannya misalnya dipinjam untuk apa, ya kalian bisa taruh keterangan sendiri. Nanti jumlah uang yang dipinjam ini bisa muncul di sini ya, ada pengurangan lain. Jadi kalian itu bisa tahu kalau misalnya ada uang yang dipinjam atau ada uang yang dititipkan, atau contoh lain ya, misalkan kalian baru mau transaksi pertama, baru customer pertama yang mau melakukan pembelian, dan kalian tidak punya kembalian. Misalnya uang yang ada di kasir yang kas awalnya ini 100.000 semua ya, jadi 5 lembar 100.000 berarti 500.000, dan kalian harus melakukan kembaliannya misalnya 10.000 ke customer. Nah, kalian tidak punya kembalian karena uangnya 100.000 ya, pecahannya 100.000 semua. Kalian pakai uang kalian dulu, misalnya 10.000 ya. Nah, itu kalian bisa input di sini dulu ya, masuk 10.000. Misalnya uangnya itu dari saya, begitu ya. Nanti kita bisa lihat di sini ada penambahan lain 10.000. Nah, dan kita bisa lihat rinciannya di sini. Nantinya 10.000 ini harus kalian ambil lagi karena itu uang kalian. Dan 25.000 ini harus kalian minta ke Melissa untuk diganti ya, karena dipinjam oleh dia untuk beli makanan begitu. Jadi itu fungsi dari sheet notes ini ya. Tapi saya sangat tidak merekomendasikan kalian untuk menyentuh uang yang ada di kasir ya. Jadi uang yang ada di kasir itu hanya untuk customer ya, yang melakukan pembelian di toko kalian, atau untuk uang kembalian ya, hanya untuk yang transaksi penjualan saja. Oke, kita lanjut ke sheet yang berikut, yaitu slip ya. Slip ini adalah tampilan slipnya. Jadi ini kita tidak perlu otak-atik. Tampilannya ini nanti akan otomatis muncul sesuai dengan inputan transaksi yang kita input di sheet kasir. Dan ada sheet header. Sheet header ini berisi header transaksi ya. Jadi semua transaksinya itu akan tercatat di sini secara otomatis. Ada juga detail transaksi. Semua transaksinya akan tercatat secara detail di sini. Dan ada sheet sales, pajak, EDC, inventory detail, dan yang terakhir ada sheet summary ya. Jadi ini adalah sheet yang secara otomatis akan mengekstrak data yang ada di header dan sheet details untuk bagian accounting. Bagian accounting dan bagian pajak ya. Jadi, bagian accounting, bagian pajak, dan untuk bagian inventory-nya ya. Jadi nanti bagian inventory-nya bisa dapat data untuk transaksi penjualannya. Bagian accounting-nya juga bisa dapat data untuk transaksi penjualannya. Orang pajaknya juga bisa dapat data untuk PPN ya, perhitungan PPN penjualan di sini ya. Nanti akan otomatis muncul semua ya di sheet ini. Saya akan coba buka satu. Oke, jadi ini ya tampilannya masih kosong karena kita belum ada inputan transaksi ya. Nantinya kalau kita sudah ada inputan transaksi, secara otomatis datanya akan masuk ke sini. Nah, sekedar informasi, untuk sheet sales, pajak, EDC, inf, detail, dan inf summary ini saya menggunakan Power Query. Nah, buat kalian yang belum tahu Power Query itu apa, Power Query itu adalah plugin di Microsoft Excel. Nah, kalau kalian menginstal Microsoft Excel, kalau saya tidak salah,
Microsoft Excel 2016 ke atas, Power Query dan Power Pivot. Nah, di sini ada Power Pivot ya. Power Query dan Power Pivot itu adalah dua plugin yang sudah ikut terinstall, yang sudah bisa dikatakan udah jadi satu ya dengan aplikasi Excel. Tapi kalau kalian menginstal atau menggunakan Excel versi 2013 dan yang lebih lama, 2013, 2010, 2007 ya, itu kalian harus install secara terpisah ya pluginnya. Tapi kalau kalian gunakan yang versi baru itu sudah terinstall secara otomatis atau sudah satu ya dengan Excel itu sendiri. Nah, karena saya menggunakan Power Query di sini, Power Query itu ada kelemahannya ya. Salah satu kelemahan utama dari Power Query adalah Power Query itu eksekusinya lumayan lama ya. Eksekusinya lumayan lama, kadang bisa terjadi error ya waktu kita mengeksekusi pakai Power Query. Saya tidak terlalu suka dengan Power Query, tetapi Power Query itu bisa memudahkan ya kita untuk mengekstrak data. Saya lebih suka menggunakan kode Visual Basic ya untuk kita mengekstrak data, tetapi pastinya akan lebih kompleks ya karena kita harus buat kodenya atau kita harus coding. Sebenarnya yang paling bagus itu kita bisa pakai kode Visual Basic, tapi masih ada yang lebih bagus ya, yaitu dengan kita menggunakan Python. Jadi kita bisa ekstrak data yang ada di sini pakai Python, tapi sekali lagi kita harus coding lagi ya menggunakan Python. Oke, di sini saya pakai Power Query ya. Baik, kita balik ke kasir. Nah, saya akan jelaskan untuk sheet kasir ini. Sheet kasir ini tampilannya seperti ini. Jadi kita di sini ada tombol new. Nah, jadi tombol new ini adalah untuk kita membuat transaksi baru ya. Jadi kalau kalian misalnya kalian shift sama teman kalian ya. Misalnya teman kalian itu masuk dari pagi sampai siang, kalian masuknya dari siang sampai malam, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau teman kalian sudah selesai input, kalian bisa salin ya aplikasi ini, kemudian kalian bisa klik new ya untuk memulai transaksi baru. Jadi kalau kalian klik new, otomatis semua transaksi yang ada di sini itu akan terhapus dan akan jadi periode baru ya, seperti itu akan jadi periode baru. Semua datanya akan hilang ya. Jadi pastikan kalian sudah membackup filenya atau datanya sebelum kalian membuat periode baru ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada tombol about ya, untuk ini sih cuma tampilan info aplikasi ya. Baru ada tombol hapus di sini ya, perintah untuk hapus, untuk kita menghapus daftar belanja ya. Kalau misalnya ada daftar belanja di sini yang misalnya salah input, kita bisa hapus di sini ya pakai tombol yang ini. Kemudian ada tambah ya, untuk kita tambah transaksi. Ada proses ya, kalau kita sudah selesai memasukkan daftar belanja, kita bisa proses. Kemudian ada tombol input. Ada tombol input di sini ya, untuk kita melakukan input transaksi baru. Jadi kalau Anda sudah selesai proses, Anda bisa input transaksi baru ya. Oke, nah saya akan langsung contohkan saja cara menggunakan aplikasi kasir ini. Nah, caranya sangat mudah ya. Kalian hanya perlu menginput data di sheet kasir ini ya. Oke, nah misalkan ada customer yang melakukan pembelian dan dia beli barang, misalnya barang yang nomor ini. Nah, nantinya kan di setiap barang yang dibeli oleh customer itu ada nomornya ya, ada nomor atau kode barang. Kalian tinggal input nomor atau kode barangnya di sini ya. Jadi kalian tinggal pilih, kalian input ya. Contohnya ini ya, sabun mandi. Kalian bisa lihat stoknya di sini ada 22 stok ya. Misalnya customernya beli 2 pieces ya. Selanjutnya setelah kalian input berapa jumlah item yang mau dibeli ya, jadi sudah masuk kode barangnya, sudah masuk jumlah barang yang ingin dibeli, kalian tinggal klik tambah di sini.
Nah, otomatis setelah kalian klik tambah, barang yang sudah kalian input di sini akan ditambahkan ke keranjang belanja ya. Jadi kalian bisa lihat di sini keranjang belanjanya sudah ada nomor transaksinya, transaksi penjualannya ini secara otomatis muncul. Juga sudah ada kode barangnya ya, nama barang, kuantiti barang 2 ya. Ada pajaknya di sini secara otomatis sudah terinput ya, juga HPP. Terinputnya otomatis menggunakan data yang ada di sheet barang ya, menggunakan data yang ada di sini. Oke. Dan juga harga jualnya sudah ada ya 50.000. Nah, misalnya kita mau tambah barang yang lain ya. Jadi ini kita tinggal cari aja barang yang lain yang ingin ditambahkan sesuai dengan yang dibeli oleh customer. Ya, misalnya susu bubuk ya ini. Jumlahnya 1 bungkus ya misalnya. Kita langsung klik tambah ya di sini. Maka dia akan terinput otomatis. Jadi kita sudah punya 2 barang ya. Sabun mandi, susu bubuk. Misalnya kita tambah barang yang lain lagi ya. Misalnya customer beli barang pasta gigi juga. Pasta giginya misalnya 3 item ya. 3 pieces. Nah, otomatis kalian bisa lihat gambar di sini juga akan terupdate otomatis ya sesuai dengan barang yang ada. Oke, jadi kita klik tambah di sini. Oke, jadi kita sudah punya 3 barang. Kita tambah lagi misalnya ada barang yang lain ya. Misalnya ini apel, misalnya 5 kg ya apelnya. Kita klik tambah. Ya, jadi kita sudah punya 4 item ya. Dan misalkan ada yang salah input atau misalnya customernya mau cancel, misalnya susu bubuknya dia mau cancel ya, tidak jadi beli, kalian bisa klik ya di baris entah di sini atau di sini itu bisa, dan kalian bisa pilih hapus ya. Kalau misalnya ada yang mau kalian cancel, kalian bisa pilih hapus seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah menginput dengan benar daftar barang yang dibeli oleh customer, nah, jadi ini sudah ada di sini, kalian tinggal lihat saja di keranjang belanja. Kalau sudah sesuai, kalian tinggal proses ya. Tinggal klik proses. Karena saya belum input tipe bayarnya, muncul tampilan error ya seperti ini. Data tipe bayar belum diinput. Nah, jadi kita input dulu tipe bayarnya. Nah, ada 2 macam tipe bayar. Customer bisa bayar secara cash, tunai, atau customer bisa bayar secara elektronik. Entah itu dia pakai EDC, atau merchant, atau dia pakai debit card ya, atau dia pakai elektronik cash ya, elektronik cash. Jadi kalian ada 2 tipe bayar itu. Katakanlah si customer ini dia bayar secara tunai ya. Jadi kita pilih tunai di sini. Dan misalnya jumlahnya dia bayar ke kita 200.000. Berarti kembaliannya adalah 600 ya. Oke, jadi kita tinggal proses saja ini. Jadi tipe bayarnya tunai, kita tidak perlu masukkan nomor transaksi elektroniknya ya, karena kan ini transaksi tunai. Dia bayar 200.000, kembaliannya 600 ya. Kita proses. Nah, dan secara otomatis ini PDF saya akan terbuka ya, aplikasi PDF. Kenapa? Karena nota penjualannya itu akan diupload atau akan disimpan dalam bentuk PDF ya seperti ini. Kalian selanjutnya ini saya perbesar dulu ya. Ya, jadi setelah kita proses akan muncul PDF seperti ini ya. Nah, yaitu nota penjualan yang kita punya. Nah, nota penjualan ini dia akan tersimpan di folder nota ya. Dia akan tersimpan di folder nota yang ini ya. Jadi folder nota ini jangan kalian hapus, karena folder nota ini akan berisi nota penjualan dalam format PDF ya, ini ya. Nota penjualannya. Ini sudah terbuka di PDF viewer yang saya punya. Ini.
Oke, dan kalian bisa lihat di sini nomor transaksinya sudah secara otomatis, ada tanggal transaksinya juga. Tanggal transaksinya itu sesuai dengan hari di sistem komputer kalian ya. Jadi ini tanggal 8 ya, bulan Oktober. Jadi sudah otomatis di sini. Dan kalian bisa lihat waktu transaksinya ya, jam 1 ya. Saya bikin kontennya jam 1, betul. Jam 1 pagi. Jadi kalian bisa lihat tanggal cetaknya di sini, petugasnya, dan total belanjaannya ya, 183.400, baru ada pajak, jadi total bayarnya 199.400, customer bayarnya 200.000, kembaliannya 600.000, dan di sini ada rincian pembelanjaannya ya, dan jumlahnya, dan ada informasi toko atau informasi perusahaan ya. Di sini ada nama toko, alamat, dan nomor handphone ya, atau nomor telepon. Oke. Jadi ini tinggal kalian print ya. Kalian bisa print ini ya, print. Jadi kalian bisa print. Kalian tinggal atur layoutnya sesuaikan dengan printer kalian, dan tinggal kasih nota penjualannya ke customer ya. Jadi tinggal dicap perusahaan, notanya tinggal dikasih cap, dikasih customer ya. Kalian bisa print 2 rangkap ya, satu untuk kalian, satu untuk customer kalian, atau kalian print satu saja, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena bukti transaksi ini dalam format PDF sudah tersimpan secara otomatis di komputer kita ya, yaitu di file di folder nota tadi ya. Oke, jadi sudah tersimpan otomatis di folder nota ya ini. Baik, kita coba lagi dengan transaksi yang lain. Misalnya ada customer yang kedua ya. Misalnya dia beli barang yang ini. Jumlah barangnya 3 bungkus. Jadi kita langsung klik saja tambah ya. Jadi susu bubuk putih cap sebanyak 3. Kemudian kita input barang yang lain ya. Misalnya yang ini. Jumlahnya 2. Setelah itu kita klik tambah ya, kita input barang yang lain lagi. Oke. Misalnya 5 kg ya. Kita pilih tambah. Misalnya ada barang yang lain lagi ya, kita input. Misalnya ini udah ya, kita ganti barang yang lain. Ini aplikasi Excel saya. Excel saya ini nge-lag ya. Nge-lag saya nggak tahu, mungkin karena saya recording. Oke, pasta gigi. Baik, selanjutnya kita tinggal input tipe bayarnya. Misalnya tipe bayarnya itu customernya pakai debit card ya. Katakanlah debit card BNI. Berarti kita pakai merchant, atau nanti ada nomor edisinya ya. Kita bisa masukkan nomor edisi. Ini saya masukkan asal saja ya, nomor edisinya. Misalnya BNI 001 ya. Oke, nah karena bayarnya pakai elektronik, pasti kita bisa bayar sama persis dengan total tagihannya ya. Jadi 418 100 ya, 418 100. Oke, jadi kita langsung proses ya di sini. Kita proses. Dan ini nota penjualannya ya. Ini saya perbesar dulu ya. Oke. Ini nota penjualannya. Anda bisa lihat di sini ada info BNI dan nomor transaksi elektroniknya ya. Jadi nota penjualan ini berarti dibayar dengan menggunakan pembayaran secara elektronik ya.
Jadi kita bisa lihat di sini infonya, ada tanggal cetak, nomor transaksi, rincian barang yang dibeli, ada total pembayaran di sini ya. Oke, ini saya tutup saja. Dan kalau saya buka foldernya, ini ya foldernya, simple point of sale, dan saya buka nota, di sini sudah ada 2 file PDF ya, yaitu file PDF dari 2 transaksi yang sudah kita input tadi ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, nantinya ini bisa kalian tambah lagi ya, sesuai dengan berapa banyak customer yang harus kalian layani di hari tersebut. Nah, kita bisa nanti melihat header ya. Di sini kita punya 2 transaksi, yaitu transaksi dengan nomor 705 dan transaksi dengan nomor 533. Ya, tanggalnya sama, ada nama kasir, ada di sini kita bisa lihat perincian bayarnya ya. Yang ini tunai. Jadi dibayar 200.000, kembaliannya 600.000, ada yang pakai elektronik ya, 418.000. Kita juga bisa lihat detailnya. Kalau di sini kan headernya, kita bisa lihat detail transaksinya di sini. Nah, di detail transaksi ini kita bisa lihat per item yang dibeli ya. Jadi ada nomor transaksi, ada kode barang. Kalau kita mau lihat per nomor transaksi tertentu, kita bisa filter di sini ya. Dan kita bisa pilih mau ambil yang nomor transaksi yang berapa. Nah, misalnya ini ya. Atau yang 705 ya. Oke. Nah, kita bisa lihat kuantitinya, baru ada harga jualnya di sini ya. Dan kita bisa lihat total jualnya 566.500 ya. Oke, selanjutnya kalau kita buka barang, sheet barang, Anda bisa lihat di sini sudah ada kuantiti terjual ya. Jadi apel terjualnya sekian, tomat terjualnya sekian, susu terjualnya sekian, baru ada pasta gigi terjualnya sekian, dan kita bisa lihat saldo akhirnya di sini. Oke. Dan saldo akhirnya ini akan muncul di contohnya ini ya, saya ambil satu contoh apel ya. Saldo awalnya 50, terjual 5, jadi sisanya 45. Kalau kita input transaksi baru di sheet kasir dan kita masukkan apel ya. Di sini kita bisa lihat yang tersedia tinggal 45. Jadi kita juga bisa mengkontrol jumlah barang yang ada ya. Oke. Saya akan tunjukkan kepada Anda juga untuk sheet sales. Ya, ini sheet salesnya, dan kalau Anda perhatikan di sini ada connecting to data source. Nah, ini sudah tereksekusi. Ya, jadi butuh waktu sekitar mungkin 3-5 detik ya baru terbuka ya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang error untuk format tanggal ya. Kalian bisa format secara manual ya kalau kalian mau. Kalian bisa klik ya kolom B dan kalian pilih home. Kalian bisa format date ya di sini, short date. Nah, ini sudah terformat ya tanggal. Kalau kalian mau format harga jualnya ya, jadi tampilan angka, bisa juga ya, terserah kalian. Ya, kalau Anda perhatikan di sini di sheet sales saya ada yang chart of account-nya tidak muncul ya di sini, yaitu untuk barang sabun mandi ya. Untuk barang sabun mandi ini account penjualannya tidak muncul ya, kosong ya di sini. Barangnya adalah barang sabun mandi Lifeguard ya. Yaitu barangnya ini ya, barang yang ini. Account-nya tidak muncul. Coba kita perhatikan ya di chart of account. Ya, tidak ada ya. Alasan kenapa di sheet sales-nya chart of account-nya tidak muncul karena kita belum menginput untuk yang sabun mandi ini ya. Kalau kita buka di sini itu tidak ada ya untuk sabun mandi, berarti tidak terinput. Nah, pastikan bahwa semua barang yang ada di sini itu terinput
chart of account-nya ya. Kalau tidak terinput, maka kasusnya akan jadi seperti ini. Ya, akan kosong ya, seperti ini. Ya, kalian bisa lihat yang sabun mandi, chart of account-nya kosong. Nah, kalian bisa perhatikan di sini kita sudah punya data untuk sales, penjualan. Nah, nantinya orang accounting-nya tinggal copy paste doang ya. Jadi orang accounting-nya tidak perlu susah-susah untuk input chart of account-nya. Jadi tinggal di copy paste yang sangat memudahkan untuk orang accounting-nya ya. Oke. Dan juga untuk pajaknya kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk pajaknya ya. Jadi kita harus refresh lagi biar tampilan pajaknya muncul. Ini adalah untuk pajaknya, kalian bisa lihat di sini ya, dan sudah ada jurnal juga untuk pajak ya. Jadi kasir pada PPN keluaran, ya, ini sesuai dengan mapping yang kalian buat ya. Oke, kemudian ada untuk EDC-nya ya. Jadi ini untuk kalian tagihkan ke merchant-nya ya. Jadi kita nanti kasih ini ke Bank BNI, bukan ke Bank BNI, ke merchant-nya ya, yang kita kerjasama. Kita tinggal tagih ke mereka ya. Kita tagih ini 418.000 ya. Jadi ini jadi piutang kita untuk kita tagihkan ke merchant ya. Kemudian di sini sudah ada ya jurnalnya piutang merchant ya. Ini 1152. Untuk pajak juga sudah ada ya jurnalnya, PPN keluaran terhutang ya, sebagai pengurang pendapatan ya. Kemudian ada inventory detail. Nah, ini adalah daftar inventorinya yang terjual. Jadi kita bisa kasih ini, data ini ke bagian inventory ya, bagian inventory control. Nah, jadi bagian inventory control bisa input ini. Jadi sudah ada berapa quantity barang yang terjual ya. Jadi bisa ada rekapannya, misalnya rekapan per bulan, atau kalau mau direkap per hari bisa, direkap per minggu bisa, atau per bulan bisa. Di sini sudah ada datanya ya. Jadi apelnya berkurang berapa, pasta giginya berapa, sudah ada di sini ya. Kemudian ada yang summary-nya. Ini detailnya ya. Kita bisa lihat per tanggal, dan ada summary-nya yang kita bisa lihat sekaligus ya di sini. Pengurangan barangnya. Oke, demikian untuk demo ya, penggunaan aplikasi Point of Sale, aplikasi berbasis Excel. Nah, aplikasi ini lisensinya gratis, kalian bisa gunakan secara gratis, kalian bisa download secara gratis, kalian juga bisa otak-atik secara gratis ya. Kalau kalian mau otak-atik kode VBA-nya, kalian bisa buka di sini ya. Kode VBA-nya ini tidak diprotek ya, jadi kalian itu bebas untuk membuka dan melihat atau mengotak-atik sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Di sini kalian bisa atur sesuka hati sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Saya akan buka satu modul di sini ya, misalnya coba ini. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa mengotak-atik kode Visual Basic for application-nya ya sesuka hati kalian, karena saya tidak proteksi ya kodenya. Jadi ini aplikasinya free, kalian bisa gunakan secara gratis ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain terkait aplikasi ini, kalian silakan komen saja ya di video ini. Atau kalau kalian ingin untuk bergabung untuk mengembangkan aplikasi ini, boleh ya, terserah kalian ya, karena ini aplikasi yang terbuka ya, siapa saja bisa menggunakan, siapa saja bisa menambahkan fitur kalau mau. Oke. Demikian ya untuk video ini mengenai aplikasi Point of Sale, aplikasi berbasis Excel. Demikian untuk video ini, terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa.